diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Saya percaya ini waktu yang terbaik. Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan kekal selamanya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hans BTH dalam program Rem Ministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui Yohanes 2 ayat 12-18 kita ketahui tipe pertama gereja masa kini, yaitu gereja legalistik. Ada 4 hal yang perlu diketahui tentang gereja legalistik. Pertama, gereja legalistik adalah real. Yohanes 2 ayat 12-13. Kedua, gereja legalistik menyalahartikan fungsi rumah Tuhan. Yohanes 2 ayat 12. Ketiga, gereja legalistik menjadi fokus Yesus untuk dibaharui. Yohanes 2 ayat 15-17. Keempat, gereja legalistik sulit berubah karena sudah terpola. Yohanes 2 ayat yang ke-18. Yohanes 2 ayat 19-25 menjelaskan tentang lawan dari gereja legalistik, yakni gereja rohani, sebagai tipe kedua. Nah, tema kita saat ini adalah gereja rohani. Yohanes 2 ayat 19-25 berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tema gereja rohani merupakan khotbah seri. Ini seri yang pertama. Gereja rohani itu gereja yang berorientasi pada iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Gereja yang spiritual, gereja yang mempercayai kitab suci, yang mempercayai Yesus. Umat Allah ini berkati Tuhan, gereja yang rohani pertama adalah gereja rohani sangat berbeda dengan gereja legalistik. Itu bisa dijelaskan dalam atau bisa dilihat dari Yohanes 2 ayat 19-21. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Umat Allah yang berkati Tuhan, bait Allah yang dimaksudkan adalah tubuh Yesus Kristus sendiri. Dalam Markus 8 ayat 11-12 menunjukkan adanya sikap Tuhan Yesus terhadap mereka yang minta tanda. Dinyatakan lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Mengapa? Sebab kebangkitan Kristus adalah tanda yang satu-satunya yang disediakan bagi orang-orang Farisi. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus menghancurkan atau merusak sebuah tempat ibadah adalah pelanggaran yang menuntut hukuman mati di lingkungan Yunani dan Romawi. Tuhan Yesus mengalihkan pokok pembahasan bait Allah, dari bait Allah maksud saya, yang terdiri dari batu ke bait Allah yang jauh lebih utama, yaitu tubuh jasmani. Nah, peralihan itu tidak diucapkan dengan sembarangan, karena apa yang telah mendorong mereka untuk mempertanyakan hak Yesus untuk mengusir pedagang dan binatang dari bait Allah juga akan mendorong mereka untuk membunuh Yesus. Sebenarnya seperti itu. Jadi mereka mendorong bukan hanya agar Yesus menjawab baik Yesus di bait Allah, ya. Maksud saya menjawab hak Yesus di bait Allah, namun juga mendorong untuk menyalibkan Yesus. Yesus menggunakan kuasa untuk membersihkan bait Allah. Dengan kuasa yang sama, Allah akan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, kalau kita perhatikan Yohanes 2 ayat 20 sampai dengan 21, firman Tuhan menyatakan, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya 3 hari. Apa yang dimaksudkan dengan bait Allah? Ialah tubuhnya sendiri. Bait Allah dan lingkungannya dikenal, digunakan untuk ibadah orang-orang Yahudi. Tetapi lebih penting lagi, kita mengenal bait Allah itu melambangkan atau merujuk kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Seharusnya orang-orang Yahudi mengerti bahwa Yesus tidak berbicara mengenai bait Allah yang terdiri dari batu-batu. Tetapi dalam hal ini mereka gagal, sebab Yohanes 2:21 langsung memberikan penjelasan bahwa tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan tubuhnya sendiri adalah tubuh jasmani Yesus, yang menunjuk pada nubuatan mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Suatu nubuat yang tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Konsep gereja legalistik itu berorientasi pada pemahaman yang duniawi. Karena bait Allah hanya ada di Yerusalem, maka ibadah hanya boleh di Yerusalem. Nah, konsep gereja rohani itu berorientasi pada pemahaman yang rohani. Sebab menyembah bisa di mana saja dan kapan saja, yang penting dalam roh dan kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita dapat menyembah Allah di mana saja dan kapan saja bila kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata,
Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya berdosa atau dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus juga menyatakan dalam Efesus 3 ayat yang ke-12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Gereja rohani sangat berbeda dengan gereja legalistik, karena gereja rohani adalah gereja yang tampil beda, yang ditunjukkan dengan hidup sebagai umat yang lahir baru, sebagaimana dinyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gereja rohani sangat berbeda dengan gereja legalistik, karena gereja rohani menilai segala sesuatu dari sisi rohani, sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Gereja rohani sangat berbeda dengan gereja legalistik, karena gereja rohani menilai Kristus maupun sesama dengan ukuran rohani. Tetapi gereja yang legalistik menilai segala sesuatu dengan ukuran duniawi. 2 Korintus 5:16 memberikan penguatan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi gereja yang legalistik menilai segala sesuatu secara duniawi, secara manusiawi, tetapi gereja rohani tidak demikian, melainkan dia menilai segala sesuatu menurut ukuran Kristus. Gereja rohani sangat berbeda dengan gereja legalistik. Setidaknya 3 hal. Pertama, gereja rohani menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kedua, gereja rohani menunjukkan kehidupan sebagai pribadi yang lahir baru. Ketiga, gereja rohani menilai segala sesuatu secara rohani, bukan manusiawi atau duniawi. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin.